Oke guys, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Nah, di tes formatif yang kedua ini terkait dengan pendugaan untuk interval. Jadi, ibarat kata tuh ketika kita bahas sebuah pengukuran, bisa dipastikan bahwasannya tidak 100% sempurna. Seperti itu. Nah, jadi ada margin of errornya. Nah, di mana ketika kita bahas rata-rata itu ada margin errornya. Kalau kita bahas dugaan selangnya gitu ya, ada di jadi rata-rata ini itu ada di rentang kurang lebih sekian sampai sekian gitu ya. Oke, so untuk soal nomor satunya, nah, penduga selang dengan N lebih besar sama dengan 30 dapat didekati dengan distribusi normal ya. Ini jawabannya adalah B. Kemudian untuk nomor 2, sejumlah data sulfuric acid atau asam sulfurik gitu ya, adalah sebagai berikut gitu ya. Oke. Nah, penduga titik rata-ratanya. Nah, dugaan atau kira-kira nih rata-ratanya berapa? Sebenarnya ya sama kayak kalau kita ngitung rata-rata biasa gitu ya. Oke, jadi nomor 2 itu untuk menghitung rata-ratanya atau X bar-nya itu adalah ya jumlah data dibagi dengan banyak data, atau ya bisa kita tulis seperti ini sebenarnya ya. I sama dengan 1 sampai dengan N daripada X itu sendiri dibagi dengan N. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Ya sudah, 9,8 tambah 10,2 tambah 10,4 tambah 9,8 tambah 10, kemudian ditambahkan dengan 10,2 tambah 9,6. Nah, ini berarti dibagi 2, 4, 6, 7. Ada 7 data ya. Oke. Ya sudah, ini tinggal kita hitung ya. Yang di atasnya ini jawabannya harusnya sekitar 70. Cuman coba saya cek lagi. 10,2 tambah 10,4 tambah 9,8 tambah 10 tambah 10,2 tambah 9,6, jawabannya ya 70. Jadi jawabannya adalah 70/7 gitu ya. 70/7 berarti jawabannya 70 bagi 7 ya 10. Jadi dugaan titik rata-ratanya itu adalah 10. Maka nomor 2 jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Dengan mengasumsikan data pada nomor 2 mengikuti distribusi normal, nah 95% penduga selang rata-rata data tersebut. Oke, jadi di sini ketika kita bahas 95% artinya berarti itu mempercayai gitu ya. Percaya dia sebesar 95%. Yang artinya berarti di sini ada error gitu ya. Nah, ini jadi percaya 95%, sebesar 95%, agak sedikit pesimis gitu ya, ada errornya sebesar 5%. Ya sudah, di sini untuk mencari selang rata-rata sebenarnya bisa mau langsung pakai begini boleh, atau secara umum gitu ya. Jadi sebenarnya itu kayak plus minus berapa sih gitu ya. Nah, jadi sebenarnya mu-nya itu sama dengan akan ada 2, yaitu adalah X bar plus minus Z alpha per 2. Nah, kenapa alpha per 2? Karena dia kasusnya adalah two tail hitungannya ya. Nah, hitungannya adalah two tail karena ketika kita bahas secara grafik gitu ya, kita secara grafik misalkan ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka pasti nanti di sini akan ada nilai Z-nya gitu ya. Dimana ini nanti akan punya daerah kritis gitu ya, daerah errornya. Nah, gitu. Yang dimana karena dia two tail, maka di sini adalah Z alpha per 2, ini min Z alpha per 2 gitu ya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk si Z alpha per 2 ini dikalikan gitu ya, dikalikan dengan yang namanya ini ada kalinya gitu ya, sigma per akar N. Nah, oke, sorry. Ini sigma per akar N. Nah, di sini berarti akan ada beberapa informasi yang belum kita punya. Salah duanya adalah Z alpha per 2 ya, yaitu adalah yang terkait dengan daerah yang ada di sini nih. Gitu ya. Oke, berarti ini mungkin lebih tepatnya ini aja kali ya. Terkait dengan Z alpha per 2
kira-kira dari sini ke sini tuh nilai Z-nya tuh berapa sih gitu ya. Oke. Terus habis itu yang belum kita punya adalah juga sigma, terutama ya, sigmanya berapa nih. Jadi nanti kita harus cari nih standar deviasinya berapa ya. Oke. Nah, di sini karena berhubung errornya 5%, berarti karena berhubung gitu ya, berhubung ini tutel, maka akan dibagi sama rata gitu ya. Ya, jadi ini sama yang ini itu kalau digabungin nanti totalnya 5% alias 0,05. Jadinya berarti ini 0,025, ini pun juga 0,025. Nah, berarti kalau kita lihat tabel ya, untuk 0,025 itu ada di mana sih? Nah, kita cek. Ingat ya, ini sama 0,025. Jadi kita cari yang nilainya 0,025. Mana tuh? 0,025. Nah, di sini nih, pas ya. Nah, di sini. Nah, untuk 0,025 itu kan tadi di sini yang dimana nilainya berapa? 1,96 ya. Nah, oke. Berarti Z alfa per 2 di sini itu nilainya adalah ya 1,96 ya. Nah, jadi di sini udah ketemu nih 1,96 ya. Nah, di sini ada minus karena ada versi sebelah kirinya ya. Jadi nanti bisa, makanya di sini kenapa saya bikin langsung plus minus aja. Nah, oke. So di sini biar nggak lama ya ngitung untuk standar deviasinya. Di sini saya memutuskan untuk menggunakan bantuan Excel, yang dimana sebenarnya kalian juga ini hitung manual juga kok hitungannya ya. Oke, jadi di sini kan kita punya informasi datanya segini ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kita punya rata-rata. Ya, ini kita punya rata-rata atau titik tengah gitu ya, titik rata-ratanya, atau kita bilang X bar gitu ya. Nah, kemudian di sini kalian cari dulu nih XI kurang X barnya masing-masing. Nah, 9,8 dikurang dengan 10 min 0,2. 10,2 dikurang dengan 10 0,2. Sampai 9,6 dikurang dengan 10 itu adalah min 0,4. Kemudian kalian kuadratkan masing-masing. Ya kan? Nanti barulah kalian jumlahkan. Makanya di sini ini namanya adalah bisa kita katakan sigma gitu ya. I sama dengan 1 gitu ya. I sama dengan 1 sampai ke N dari XI dikurangin dengan X bar dikuadratkan ya. Nah, untuk menghitung standar deviasi kita kan tahu bahwasanya kan ada standar deviasi sampel dan standar deviasi populasi kan gitu ya. Nah, sekarang kira-kira ini adalah populasi atau sampel? Itu pertanyaannya, kan gitu ya. Nah, semisal kita anggap bahwasanya kita pakai populasi misalkan. Nanti kita cek dulu. Ya, kalau kita pakai populasi berarti kan untuk rumusnya berarti sigma sama dengan gitu ya, akar kuadrat dari sigma XI kurang X bar dikuadratkan per N gitu ya. Atau langsung aja ya, mungkin kan udah tahu ya rumusnya apa. Berarti akar 0,48 dibagi dengan N nya berapa? N nya 7. Nah, ini sigmanya adalah sebesar coba saya cek dulu ya, 0,48 dibagi dengan 7, maka jawabannya adalah 0,262 ya, 0,262. Nah, sedangkan kalau kita pakainya sampel, maka sigmanya itu adalah akar kuadrat dari 0,48 dibagi dengan N kurang 1. 7 kurang 1 kan 6 ya. Nah, makanya ini kalau kita ganti di bawahnya jadi 6, maka jawabannya adalah 0,283 ya, 0,283. Nah, berarti nanti untuk nilai Z-nya ini mungkin ya, atau kita bikin ada dua jawaban deh ya, sekaligus belajar juga. Untuk populasi berarti new sama dengan X bar gitu ya. X barnya adalah 10 berarti ya. Rata-ratanya 10 plus minus gitu ya. 1,96 dikali dengan, kalau populasi berarti ini 0,262 per akar 7 ya. Berarti mu-nya sama dengan 10 plus minus. Nah, tinggal kita hitung nih. 1,96 kalau dikali dengan 0,262 dibagi dengan akar 7, jawabannya adalah 0,194
ya, 0,194. Nah, sedangkan kalau untuk kita anggap dia sebuah sampel, maka mu sama dengan 10 plus minus 1,96 dikali dengan 0,283 per akar 7 ya. Mu sama dengan 10 plus minus, nah tinggal kita hitung tuh. Jadinya berarti 0,283, hasilnya adalah 0,209 ya, 0,209. Nah, dari sini berarti kalau semisal kita hitung ya 0,29, nah maka untuk yang ini, untuk yang di atas kalau populasi, berarti mu-nya yang bawah atau batas bawahnya itu adalah 10 kurang 0,194 gitu ya. Untuk batas bawah desa itu BB gitu ya. Ini batas atas, maka ini 10 min 0,194, yang ini adalah 10 plus 0,194 alias berarti 10,194. Dan untuk ini kalau dihitung 10 kurang 0,194, maka jawabannya adalah 9,806 gitu ya. 9,806. Nah, kalau ini untuk batas bawahnya, untuk batas atasnya adalah berarti 10 kurang 0,209, ini 10 ditambah dengan 0,209, berarti ini jawabannya adalah 10,209. Yang atas kalau dikurang dengan 0,209, jawabannya adalah 9,791 ya, 9,791. Nah, di sini ya saya agak rancu jawabannya. Kenapa? Kalau kita pakai dua angka pembulatan, atau ini bisa kita simpulkan untuk batas bawahnya itu ya estimate 9,8 gitu ya. Sedangkan untuk batas atasnya itu estimate 10,2. Nah, tapi masalahnya kalau kita pakai ini harusnya ini 10,3 gitu loh, bukan 10,26. Maka ini saya agak sedikit rancu nih sama jawaban pilihan yang ada di pilihan jawaban yang ada di pilihan gandanya gitu. Harusnya estimate gitu ya, kalau kita bikin berarti jadinya 9,8 plus lebih kecil sama dengan gitu ya, mu lebih kecil sama dengan 10,2. Inilah harusnya jawaban yang mendekati gitu. Di sini sedangkan ini harusnya ini 10,3 berarti kan gitu ya. Nah, cuman kalau emang kita terpaksa untuk menjawab, saya cenderung jawabannya adalah yang A ya. Karena di sini ada 9,8-nya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya ditanya ini kira-kira sampel atau populasi. Nah, kalian bisa lihat sendiri sampel sama populasi di sini ya mirip-mirip gitu. Jadi sebenarnya kalau mau pakai anggap aja itu sampel boleh atau populasi juga boleh. Cuman biasanya kalau misalnya kita bahas daripada si pengerjaan seperti ini, nah tapi yang perlu kita garis bawahi gitu ya, bahwasannya ya yang namanya sigma ini sudah jelas ini pasti populasi. Kalau sampel gimana? Ya sampel ini bukan sigma ya, bukan sigma, melainkan dia S ya. Jadi perhatikan lagi simbolnya juga bisa berbeda. Nah, kalau semisal oke, berarti ini kita anggap dia populasi gitu ya. Jadinya banyak banget, lebih besar sama dengan 30. Nah, tapi kalau kita anggap dia sampel dan jadi pakai S, maka ya untuk pengerjaannya kita nggak bisa pakai yang namanya Z. Melainkan kalau sampel kecil alias sigmanya tidak diketahui, jadi kita ambil sampel aja alias S, maka apa? Ya, kita pakai yang namanya pendekatan T gitu. Jadi kalau lebih besar daripada sama dengan 30 pakai normal, kalau untuk yang student atau T gitu ya, maka ini haruslah lebih kecil daripada 30. Nah, gitu ya. Ya sudah, dan ini berarti kira-kira apa? Nah, masalahnya ini enggak spesifik. Nah, tapi coba kalau kita pakai pendekatan yang T gitu ya. Kita pakai pendekatan yang T. Nah, kalau misalkan mu sama dengan X bar plus minus T alpha per 2, df gitu ya. Nah, di sini n kurang 1. Nah, n kurang 1 itu adalah df alias degree of freedom dikalikan dengan yang namanya S per akar n. Gitu ya. Nah, di sini berarti mu sama dengan
berarti ini kita menganggap bahwasanya ini adalah sampel gitu ya. Berarti mu sama dengan 10 plus minus. Nah, untuk T kalau semisal dia alfa per 2, nah berarti sama aja kayak 0,025 kan gitu ya. Berarti bisa kita katakan ini untuk yang ini saya pisah aja dulu ya. Untuk yang ini, nah ini itu sama aja kayak untuk T alfa per 2, df. Nah, df-nya itu adalah n-1. Berarti degree of freedom-nya itu adalah 6 gitu ya, karena ada 7 data dia di sini. Berarti di sini kita harus mencari nilai T kalau nilainya adalah 0,025, terus dengan derajat kebebasan itu adalah 6. Kira-kira nilai T-nya itu berapa gitu ya. Nah, ini kita lihat tabel T gitu ya. Nah, sebenarnya untuk tabel T sendiri, kalau misalnya ini ada macam-macam ya bentuknya ya. Mungkin kalau misalnya takutnya rada bingung gitu ya ketika baca tabel T, karena nanti akan ada beberapa bentuk. Contohnya biasanya ada yang sistemnya seperti ini. Di sini dikasih tahu nih, di sini nih adalah alfanya. Jadi beda-beda ya terkait dengan alfanya itu ada sendiri. Jadi apa namanya? Kita nggak lihat secara spesifik, beda ya sama tabel Z ya. Kalau tabel Z kan kita lihat, oh ini berapa, Z-nya berapa kan gitu. Nah, kalau ini kita cari, oh oke, kalau misalnya nih, nah yang di atas ini adalah yang one tail, yang di bawah adalah kasus two tail. Nah, di mana kalau misalnya kenapa kok di sini pakai alfa per 2? Karena ini untuk mengantisipasi bahwasannya tabel yang digunakan adalah tabel one tail. Cuman satu sisi, karena karena satu sisi sama dua sisi, biar supaya sama, maka yang dua sisi kalau kita mau pakai one tail harus dibagi dua. Makanya kenapa di sini untuk yang 0,025 untuk one tail itu pasti akan sama dengan nilainya kalau misalnya two tail yang 0,05. Ya sebenarnya ini nih kalau dilihat errornya berapa? 0,05. Dan ini adalah two tail. Ya sebenarnya kalau emang udah tahu, oh ternyata ini two tail 0,05, ya tinggal lihat aja nih 0,05. Tapi takutnya, asalnya saya pernah lihat juga, atau saya dulu pernah pakai untuk tabel yang cuman one tail doang gitu loh kasusnya. Kayak misalnya seperti ini tabelnya nih. Nah ini kalau misalnya kalian lihat tabelnya, ini tabel khusus untuk one tail only, one tail ya. Nah jadi ketika kalian kerjakan ini adalah one tail, maka kalian tidak bisa pakai 0,05 lagi, tapi pakainya adalah 0,025. Makanya di sini kalau kita bandingkan 0,025 yang ada di sini, kalau ini one tail, maka contoh ya, ini kan pakainya degree of freedom-nya 6 ya. Nah, coba kita cek. T 0,025 kalau degree of freedom-nya adalah 6, maka di sini ya 2,447. Nah, kalau ini kalau kita lihat, kalau semisal kita pakai two tail-nya 0,05 gitu ya, dan degree of freedom-nya adalah 6, berapa? 2,44691 sama 2,447 gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah 2,447. Kita pakai 3 angka di belakang koma aja juga nggak apa-apa, atau mau 2,44691 juga boleh gitu ya. Nah, anggap aja saya pakai 3 angka di belakang koma, 2,447 sesuai dengan tabel yang tadi. Nah, ya sudah, kita masukkan 2,447 gitu ya. Dikalikan dengan 0,283 per akar 7. Jadinya mu-nya itu sama dengan, oke. Jadi ini kita hapus saja ya. Untuk ini kan karena ini beda lagi, yang kalau ini untuk yang atas. Sorry gue. Nah, ini saya pindahin aja deh. Saya pindahin ke sini gitu ya. Nah, untuk mu-nya yang di sini berarti 10 plus minus. Nah, berapa nih? Untuk si 2,447 kalau dikali 0,283 gitu ya. Coba 2,447 kali 0,283 per akar 7. Nah, jawabannya adalah 0,262. Nah, 0,262. Maka nanti ini batas bawahnya berapa? 10 dikurangkan dengan 0,262
Yang ini batas atasnya adalah 10 ditambah dengan 0,262. Nah, berapa nih jawabannya? Ini 10,262, sedangkan 10 dikurang dengan 0,262, jawabannya adalah 9,738. 9,738. Nah, berarti dari sini yang mendekati apa? Wah, persis banget nih, jawabannya yang C. Nah, jadi perhatikan lagi, karena ini N-nya sama dengan gitu ya. Karena N-nya sama dengan 7, gitu ya. N-nya sama dengan 7 dan ini lebih kecil daripada 30, maka apa? Ya, maka dapat kita simpulkan kita harus menggunakan pendekatan T, alias kita anggap dia sampel gitu ya. Makanya kita nggak bisa ketemu nih pas jawabnya, kita anggap dia populasi gitu ya. Kalau di populasi jawabannya lumayan jauh kan, bahkan jawabannya ya ini 9,8 oke, tapi ini jauh nih. Sedangkan ini kalau sampel iya bener ya, tapi dengan syarat N-nya lebih kecil daripada 30 gitu ya. Oke, jadi nomor 3 itu jawabannya C, dengan dimana bahwasanya kita menggunakan pendekatan sampel yang dimana N kurang lebih daripada 30 dan kita anggap dia tidak mempunyai sigma dan kita harus cari nilai S-nya, dan oleh karena itu kita pakai rumus standar deviasi sampel yaitu adalah S, dan kita menggunakan pendekatan tabel T seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal 4 dan nomor 5 terlebih dahulu. Dan untuk soal nomor 4, nah, diketahui suatu data volume sampah selama 30 hari memiliki rata-rata sekian, dan kemudian sementara itu simpangan baku populasi. Oke, berarti ini dianggap ya ini karena 30 ya, berarti N lebih besar sama dengan 30, maka nanti kita akan menggunakan pendekatan Z ya. Jadi untuk nomor 4 maka diketahui di sini untuk X barnya gitu ya. X barnya adalah 137,496 meter kubik, dan kemudian untuk sigmanya itu adalah 7,09 ya. Oke. Katanya 90% nih penduga. Jadi kita percaya 90% gitu ya. Percaya 90%. Berarti bisa kita katakan kita punya error gitu ya sebesar 10% alias 0,1. Nah, so dengan begitu berarti kalau kita hitung untuk pakai ini, berarti untuk mu-nya itu bisa kita kira-kira plus minus gitu ya. Berarti mu-nya plus sama dengan X bar plus minus Z alfa per 2 dikali dengan sigma per akar N. Ya sudah, berarti di sini kita harus nyari dulu gitu ya untuk Z alfa per 2, alias mungkin bisa kita katakan untuk Z alfa per 2 itu berarti Z sama dengan 0,1 per 2, berarti Z-nya adalah 0,05. Nah, 0,05 itu berapa nilai untuk Z-nya kalau 0,05? Ya, jawabannya adalah 1,645 ya, 1,645. Ya, sebenarnya ini kalau misalnya kalian cari di tabel gitu ya, cari di tabel set gitu ya. Kemudian ini adalah 0, maka di sini kalian harus mencari di mana ini Z alfa per 2 gitu ya. Atau di sini ya adalah Z alfa per 2 amin gitu, sorry. Kemudian dari sini ke sini gitu ya. Ini ke sini, ini adalah 0,05 dan ini adalah 0,05. Nah, untuk nilai Z-nya ini kan udah pernah, ini sering banget ya ketemu. Untuk Z berapa yang 0,05? Jawabannya adalah 1,645. Kenapa? Karena di ini ada di antara 1,64 dan 1,65. Dan persis banget, ini plus minusnya kurang lebih sama, jadi kita ambil rata-ratanya di tengah-tengah ya. Oke, so berarti langsung aja untuk mu-nya sama dengan 137,496 plus minus 1,645 kali dengan 7,09 per akar 31. Ya sudah, berarti untuk mu-nya sama dengan 137,496 plus minus gitu ya. Kita hitung 1,645 kali dengan 7,09 kemudian dibagi dengan akar 31, maka jawabannya adalah sebesar 2,0947 gitu ya, saya tulisnya
2,0947. Karena di sini kalau kita lihat 4 angka di belakang koma gitu ya. Makanya di sini saya pakai 4 angka di belakang koma. Maka untuk begitu berarti untuk batas bawahnya dan batas atasnya gitu ya. Maka 137,496 dikurang dengan 2,0947, untuk batas atasnya adalah 137,496 tambah 2,0947. Ya udah, kita cari nih nilai hasilnya berapa nih. 137,496 kalau dikurang 2,0947, jawabannya adalah 135 ya, 135,4013. Kalau ini kalau ditambah nilainya adalah kurang lebih sekitar 139 gitu ya. 139,5907. Ya, oke, dengan begitu 135,4013, 139,5907. I don't think. Nah, oke. So dengan begitu kalau kita lihat ya, ini jawaban yang mendekati adalah yang A. Nah, kalau semisal emang ini kita kerjainnya pakai pendekatan tabel T, I don't think so. Saya nggak berpikir seperti itu. Kenapa? Karena di sini ada sesuatu yang berlawanan dengan kalau kita menggunakan tabel T atau pendekatan T. Yang pertama adalah kita punya N lebih besar sama dengan 30, yaitu adalah 31. Kemudian di sini kita punya kita punya simpangan baku, apalagi simpangan bakunya di sini dikasih tahu simpangan baku populasi. Jadi tidak akan mungkin kita menggunakan S ya. Oke, jadi di sini dikasih tahu sigmanya. Ya sudah, berarti kita menggunakan pendekatan tabel Z. Nah, cuman yang saya bingung kenapa kok bisa jawabannya beda gitu loh. Karena apalagi kan ini tabelnya jelas ya. Nah, tapi bisa jadi Anda indikasi seperti ini. Ini dipakainya bukan 1,64 melainkan 1,645, melainkan pakai 1,64 atau pakai 1,65 gitu. Jadi saya punya indikasi seperti itu gitu ya. Nah, jadi bisa jadi ini kenapa agak sedikit beda karena nilai Z yang kita pakai di sini bisa jadi berbeda gitu loh. Cuman harusnya pakai 1,645 ngepas gitu ya, 1,645. Cuman mungkin kalau misalnya kita pakai 2 angka di belakang koma, ya ini harusnya either antara, bingung juga sih, mau pakai 1,64 harusnya oke gitu ya. Kalau mau pakai 1,65 juga oke. Nah, di sini kalau misalnya saya cek pakai 1,65 gitu ya. Oke, bentar dulu, coba. Kalau saya cek pakai ini, maka jawabannya itu 2,101 gitu ya. Nah, kalau misalnya saya cek 137,496 dikurangkan dengan 2,1011, jawabannya itu mendekati. Tuh. Jadi dapat disimpulkan ya, ini nomor 4 ini di sini pakai Z alpha per 2-nya dengan notes ya. Di sini Z alpha per 2-nya yang dipakai adalah bukan 1,645 ataupun 1,64, melainkan 1,65. Itulah yang digunakan ya. Oke. Nanti kalau kalian pakai ini, nanti untuk nilai daripada ininya 1,65 kali dengan 7,09 per akar 31. Tadi jawabannya saya cek dulu. Jawabannya adalah kalau pakai 4 angka di belakang koma ya, 2,1011 ya. Nanti nilainya begini. Dan kalau kita kerjakan pakai ini 137,496 ditambah dengan 2,1011, jawabannya itu 139,5971. Persis banget dengan jawaban yang ada di sini dengan ada yang di sini. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 sendiri kita lihat dulu. Suatu perusahaan listrik membuat bola lampu yang panjang umurnya berdistribusi hampir normal dengan simpangan baku. Oke, berarti di sini sudah dikasih tahu bahwasanya sigmanya adalah 40 jam. Terus kemudian bila sampel 30 bola lampu, oke, di sini berarti N-nya persis 30. Nah, karena ini N-nya lebih besar sama dengan 30, kita nanti pakai pendekatan pendekatan Z ya. Oke, karena juga di sini udah dikasih tahu sigmanya. Nah, katanya rata-ratanya atau X-bar-nya adalah 780 jam.
Nah, dengan tingkat kepercayaan 96%. Oke. Di sini percaya 96%. Oke. Percaya 96%. Berarti ada error 4% alias 0,04 gitu ya. Ya sudah, untuk nomor 5 berarti untuk mu-nya sama dengan X bar plus minus Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita hitung untuk nilai Z-nya gitu ya. Oke, wait dulu. Untuk Z alpha per 2 gitu, ini kan berarti Z sama dengan 0,04 gitu ya. Karena kan 4% berarti 0,04 dibagi dengan 2 berarti Z-nya adalah 0,02. Nah, karena 0,02 belum pernah kita temui. Oke, so kita cek tabelnya ya. Oke, tar dulu. Sebelum itu pastikan ini daerahnya adalah kurang lebih seperti ini gitu ya. Bedanya adalah di sini Z-nya adalah ini Z alpha per 2, ini adalah min Z alpha per 2, dan di sini kita punya informasi bahwasanya dari sini ke sini ini adalah 0,02 dan ini adalah 0,02. Nah, kalau kita gunakan tabel, oke, wait dulu, saya buka tabelnya dulu karena tadi sempat ketutup tabelnya. Oke, wait dulu, kok saya salah buka tabel. Oke, misalkan saya buka tabel yang ini. Untuk 0,02 sekarang yang kita cari ya, 0,02 di sininya. Oke, 0,02 persis ada enggak gitu? 0,02. Oke, di sini nih ya. Ada di antara enggak persis. Nah, that's why kenapa jujur kalau kita baca untuk cari daerah itu gampang. Tapi kalau dibalik itu susah minta ampun. Karena apa? Kadang ada yang pas, kadang enggak gitu loh. Ya, bisa jadi kayak misalnya tingkat errornya tuh karena pembulatan. Mungkin harusnya gitu, mungkin harusnya ini errornya tuh 3,96%, tapi dibulatin jadi 4%. Nah, itu problemnya. Di sini nggak ada yang pas nih. Nah, di sini either antara berarti min 2,05 atau min 2,06 alias ya 2, lah gitu ya. Nah, kira-kira yang mana nih? Ya, kalau kayak gitu ini ya, kita cek dulu. Untuk nilai Z-nya kan tadi untuk yang 2,05 sama 2,06 gitu ya. Di sini kan kita punya nilai untuk 0,02, di sini adalah 0,0197, sedangkan di sini adalah 0,0202. Coba kita lihat dulu gitu ya. Di sini ini plus berapa, ini minus berapa. 0,02 kalau kita kurangkan berapa gitu ya, 0,0197 ini adalah min 0,0003, sedangkan ini plusnya adalah 0,0002. berarti lebih dekat ke mana? Ya lebih dekat ke 2,05. Nah, jadi kalau semisal kalian nggak mau maksudnya nggak mau pakai ini, sebenarnya kalau mau cari 2,05 berapa itu bisa, tapi takutnya kalau ribet gitu ya, kita bisa pakai ya udah mau pakai yang mana nih, 2,05 atau 2,06. Nah, karena berhubung lebih dekat ke 2,05, maka bisa kita simpulkan nilai daripada di sini itu nanti akan mendekati 2,05 gitu ya. Kalau dibulatkan dua angka di belakang koma gitu ya. Oke, beda sama di sini. Kalau di sini kan persis banget di tengah-tengah gitu ya. Jadi kita bisa anggap langsung bagi dua sama rata deh gitu. Tapi kalau ini karena angkanya nggak bagus gitu, nggak sama persis misalkan, ya kita bisa pilih aja salah satu condong kemana gitu. Oke, mu sama dengan X barnya adalah 780 gitu ya. Nah, plus minus Z alpha per 2-nya di sini berarti dapat kita simpulkan untuk Z alpha per 2-nya 0,02-nya adalah 2,05 ya yang kita pakai. Berarti di sini 2,05 dikali dengan sigmanya adalah 40 per akar 30. Ya udah, mu sama dengan 780 plus minus kita hitung. 2,05 kali 40 dibagi dengan akar 30, jawabannya adalah sebesar, nah ini mungkin bisa kita katakan karena ini
jawabannya nggak ada bilangan berapa angka di belakang koma, jadi kita bulatkan. Yang harusnya 14,97 di sini. Oke, coba saya cek dulu bentar di sebelah. Takutnya nggak kelihatan. Oke, 14,97 saya putuskan untuk membulatkan jadi 15 ya. Oke, jadi 15. Maka di sini kita punya informasi. Untuk batas bawahnya berarti 780 kurang 15. Berarti batas bawahnya adalah setara dengan 765, dan untuk batas atasnya adalah 780 tambah 15, jadinya 795. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang pas? Ya, jawabannya adalah yang A. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya ini kalau dibikin range gitu, mu-nya itu lebih kecil daripada 795, tapi lebih besar daripada 765. Jadi jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya, soal nomor 6 dan nomor 7 terlebih dahulu. Oke, di sini di soal kita punya informasi bahwasannya serapan teratur sereal yang diberi permani sebelumnya menyebabkan kerusakan gigi, sakit jantung, bla 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 bla. Data suatu sampel acak 20 porsi. Oke. Yang sama gitu ya. Kemudian rata-rata kadar gulanya seperti ini dengan simpangan baku. Oke, berarti walaupun di sini N-nya itu adalah 20 gitu ya. Oke, N-nya sama dengan 20. Terus kemudian simpangan bakunya di sini kan rata-ratanya X bar-nya adalah 11,3 gitu. Di sini berarti kira-kira pakai apa? Ya, karena berhubung simpangan bakunya diketahui, jadi kita anggap bahwasanya ya ini dia maunya gitu. Jadi di soal tuh maunya ini adalah pakai tabel Z gitu ya. Nanti coba kita cek apakah kalau pakai tabel Z itu ada jawabannya di sini gitu ya. Oke, so untuk nomor 6 berarti untuk mu-nya itu sama dengan estimate atau untuk itu adalah X bar plus minus Z alfa per 2 kali dengan sigma per akar N. Oke, berarti di sini karena berhubung gitu ya. Oke, berhubung kita punya informasi katanya percaya 95%. Berarti bisa kita katakan errornya 5%. Nah, dan kita tahu juga bahwasannya gitu ya, nilai Z alfa per 2 alias Z-nya si 0,05 gitu ya, 0,05 per 2 gitu ya, alias Z 0,025 itu berapa kira-kira gitu ya. Nah, ini udah ada nih ya kan, jawabannya adalah 1,96 gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian cek di tabel gitu ya, cek di tabel, maka nanti ketika kalian ngecek tabel tuh yang 1,96 ya, 1,96 di sini sama min 1,96 di sini pasti gitu ya, pasti daerah yang arsirnya ini ya, ini adalah 0,025, ini juga 0,025 ya, persis banget tabelnya ada sama persis ya. Oke, berarti mu sama dengan X barnya adalah 11,3 plus minus 1,96 dikali dengan sigmanya adalah 2,45 per akar 20 gitu ya. Oke, berarti mu-nya sama dengan 11,3 plus minus 1,96 gitu ya. 1,96 dikali dengan 2,45 dibagi dengan akar 20. Dan di sini kita ambil dua angka di belakang koma ya, karena pilihan gandanya dua angka di belakang koma. Jadinya di sini adalah 1,07 ya. Mu-nya adalah, berarti di sini kita punya informasi untuk batas atasnya itu ya, batas bawah, dan untuk batas atasnya berarti 11,3 dikurang 1,07, dan ini adalah 11,3 tambah 1,07. Nah, ini kalau kita hitung 11,3 dikurang 1,07, jawabannya adalah 10,23 gitu ya. Nah, 10,23 ini kalau ditambahin berarti apa? Ya, 12,37. Nah, jawabannya tidak ada. Nah, berarti patut dicurigai nih.
Nah, berarti emang gitu ya, walaupun di sini kita tahu simpangan baku dan perlu diketahui ya, benar sekali apa? Ya, di sini untuk si siapa? Untuk si N20 ini kan N yang lebih kecil daripada 30. Maka nanti kita akan gunakan pendekatan ya ini bukan sigma melainkan S 2,45 gitu ya. Oke, jadi mu-nya sama dengan X bar plus minus T alfa per 2, df kali dengan S per akar N. Coba, mu-nya sama dengan 11,3 plus minus, berarti ada di sini dikali dengan 2,45 per akar 20 gitu ya. Nah, oke. Berarti nanti mu-nya sama dengan 11,3 plus minus. Nah, tugas kita adalah mencari untuk T alfa per 2, df gitu ya. Df. Berarti T alfa per 2, ingat ya, df-nya adalah N kurang 1. Jadi alfa per 2 berarti ini jadinya adalah 0,05 per 2, 20 kurang 1. Jadi T 0,025, 19. Nah, berapakah nilai tabelnya? Ya, itulah yang nanti kita akan cari gitu ya. Nah, untuk tabel T-nya saya pakai yang punya saya tadi aja gitu ya. Terkait dengan nilai tabel T-nya ini ya, 0,025. Ingat ya, kita pakai one tail di sini. Jadi kalian fokusnya ke sini, jangan yang ke bawah. Ya, nanti juga sama kok. Kalau pakai yang 0, ini jangan pakai 0,025, tapi pakainya yang 0,05 kalau mau pakai two tail. Nah, oke, dari sini berarti kita lihat fokus dari sini ke sini nih. Tabel yang ini kalau pakai DF-nya adalah berapa? 19. Nah, ini 0,025 alias 0,025 kalau one tail atau 0,05 kalau two tail. Berarti 2,0932 ya. 2,093. Ya sudah. Berarti di sini 2,0932 atau 0,2093 deh gitu ya. Nah, kalau kita hitung 2,093 kali dengan 2,45 dibagi dengan akar 20 gitu ya, maka jawabannya adalah 1,146 gitu ya. 1,15 deh gitu ya. Ini nih. Harusnya jawabannya segini. Nah, tapi karena dia pakai dua angka di belakang koma, saya buletin jadi 1,15 aja deh gitu ya. Sehingga batas bawahnya adalah 11,3 dikurang dengan 1,15 dan untuk batas atasnya adalah 11,3 tambah 1,15. Dan ini jawabannya berapa? Kalau 11,3 dikurang dengan 1,15. Jawabannya adalah 10,15 gitu ya. Ini 10,15. Sedangkan ini kalau ditambahkan jadinya adalah harusnya 12,45 harusnya. Iya, 12,45. Nah, baru ada kan jawabannya? Iya. Ya, makanya balik lagi. Oke, jadi di sini kita sepakati bahwasannya either walaupun dia 20. Nah, karena dia 20, karena sampelnya kecil, kita anggap dia di sini S bukan sigma. Gitu ya. Oke, jadi karena di sini kan bla 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 diambil suatu sampel. Gitu. Jadi sampelnya ya 20 ini. Jadi dia termasuk yang N lebih kecil daripada 30, makanya kita menggunakan pendekatan tabel T ya. Oke, jadi nomor 6 jawabannya adalah yang C. Dan kita lanjut ke soal nomor 7. Oke, berarti ini saya hapus ya. Untuk yang nomor 6 yang ini saya ganti dengan ini aja jawabannya. Oke. Nah, untuk soal nomor 7, di sini kita punya informasi apa? Sebuah mesin menghasilkan potongan berbentuk silinder dengan selang kepercayaan. Oke, berarti ini ya ini udah jelas. Ini N-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Terus abis itu X barnya nanti kita cari sendiri. Dan untuk S-nya nanti kita cari sendiri. Ya. Oke. Terus di sini dikasih tahu percayanya 99%.
berarti ada error adalah 1%. Oke. Berarti di sini nanti yang akan kita cari adalah T alfa per 2, df. Ingat df-nya adalah n kurang 1. Berarti T 0,01 gitu ya, alias 1% per 2, n-nya adalah 9 kurang 1. Jadi yang kita cari adalah 0,005,8. Nah, berapa tuh? Ya udah kita cari dulu T tabelnya ya. 0,05 ya untuk one tail, ataupun kalau two tail bisa pakai yang 0,010 gitu ya. 0,01 kalau df-nya 8. Oke. Berarti di sini ya 3,554 gitu ya. 3,554 ya, karena saya pakai 4 angka 3,554. Ya udah. Nah, kalau udah tinggal kita cari X bar sama S-nya. Nah, karena berhubung di sini saya karena mungkin daripada ribet gitu ya. Daripada ribet, maka di sini saya menggunakan Excel ya. Oke, nanti akan saya tampilkan untuk Excel-nya ya. Nah, oke, so di sini udah saya tampilkan ya, di sini perhitungan Excel-nya. Jadi di sini kita memperoleh untuk rata-ratanya, ini ya, ini rata-ratanya, berarti X bar-nya adalah sebesar 1, nah, ini untuk X bar-nya sendiri, karena di sini kalau kita lihat ini pakai berapa angka di belakang koma? Ya, 3 angka di belakang koma, maka kalau ini kita bulatkan 3 angka di belakang koma, nilainya adalah 1,006. Kemudian untuk standar deviasinya adalah yang ini. Ya, ini adalah S-nya. Ya, untuk S-nya. Wait dulu. Ini masih X kurang X bar gitu ya. Jadi di sini untuk mencari S-nya gitu ya. Mencari S-nya mungkin di sini saya langsung kalkulasi di Excel-nya aja gitu ya. Sama dengan daripada 0,0482 itu dibagi dengan N kurang 1. Berarti dibagi dengan 8. Jawabannya adalah ini 0,0006 gitu ya. Nah, ini kalau dihitung ya, berarti intinya adalah akar kuadrat gitu ya. Oke, sorry. Ini adalah mungkin 0,0048 sekian dibagi dengan N kurang 1 alias 8. Maka ini kalau pakai berapa angka nih? 3 angka di belakang koma, maka jawabannya adalah 0,24 gitu ya. 0,024 ya. Oke, so berarti di sini kita langsung cari untuk si nomor 7-nya itu sendiri, maka mu-nya setara dengan X bar plus minus T alfa per 2, df dikalikan dengan S per akar N, maka mu-nya sama dengan X bar-nya itu sebesar berapa? 1,006 plus minus 3,3554 kali 0,024 per akar N, akar 9. Berarti mu-nya sama dengan 1,006 plus minus gitu ya. Plus minus berapa nih? Ya, tinggal kita hitung ya. Untuk 3,3554 kali dengan 0,024 dibagi dengan 3 alias akar 9, jawabannya adalah 0,027 ya. 0,027 biar 3 angka di belakang koma gitu ya. Nah, maka dari sini kita punya batas bawahnya adalah 1,006 dikurang dengan 0,027. Untuk batas atasnya adalah 1,006 tambah dengan 0,027. Maka ini kalau dikurang ya 0,027, maka jawabannya adalah 0,979 gitu ya, 0,979. Kemudian untuk yang ini kalau ditambah gitu ya, kalau ditambah jawabannya adalah 1,033. Nah, maka di sini ya jawabannya ada, jawabannya adalah yang B ya, 0,978. Ya mungkin ini mereka yang di sini ngitungnya adalah dihitung dulu baru dibuletin. Tapi karena berhubung kita ngitungnya satu-satu, pas di perhitungan ini ataupun ini kita lakukan pembulatan gitu
ya, makanya mungkin hasilnya beda ya. 0,001 ya masih sosok lah gitu ya. Oke, so jawaban nomor 7 adalah yang B. Dan kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke 3 soal terakhir, nomor 8, 9, dan 10 untuk tes formatif yang kedua. Oke, untuk soal nomor 8, sampel acak 8 batang rokok merek tertentu, berarti N sama dengan 8, kemudian mempunyai kadar nikotin rata-rata alias X barnya adalah 2,6 mg, kemudian simpangan bakunya berarti S-nya adalah 0,9 mg, dan kemudian selang kepercayaan berarti di sini untuk nomor 8 percayanya itu adalah percayanya adalah 99%, berarti errornya adalah 1%. Nah, ini karena kita pakai pendekatan tabel T, maka langsung aja ya kita carinya adalah T alfa per 2, DF berarti T 0,01 per 2, N kurang 1 berarti 8 kurang 1. Berarti yang akan kita cari adalah T dari 0,005 dengan DF-nya atau degree of freedom-nya adalah 7. Nah, ini bedanya kalau untuk T, walaupun dengan alfa yang sama, DF-nya itu bisa beda-beda. Nah, jadi kalau emang lagi pas ada yang sama, gampang gitu ya. Oke, 0,05 alias atau 0,010 kalau kita langsung pakai totalnya, dan DF-nya 7. Oke, berarti yang ini ya. 3,9994 berarti ya, 3,4994. Oke, berarti ini 3,4994. Oke. Nah, berarti sekarang kita nyarinya adalah mu sama dengan plus X bar plus minus T alfa per 2, DF-nya ini dikalikan dengan S per akar N. Oke. Berarti mu-nya sama dengan X barnya adalah 2,6 gitu ya, 2,6 plus minus T alfa per 2-nya ini tadi 3,4994 dikali dengan S-nya adalah 0,9 per akar N-nya berarti akar 8. Berarti untuk mu-nya adalah 2,6 plus minus, oke kita hitung, 3,4994 kali 0,9 dibagi dengan akar 8. Jawabannya adalah 1,11. Oke, berarti di sini karena berhubung 2 angka di belakang koma, di sini kita pakai 2 angka di belakang koma ya. Jadinya 1,11. Oke. 1,11, sehingga kita mempunyai jawaban untuk batas bawahnya adalah 2,6 dikurang 1,11. Untuk batas atasnya adalah 2,6 plus 1,11, yang dimana di sini jawabannya adalah yang ini ya, 2,71. Kok 2,71? 3,71, sorry ya. Nah, untuk 2,6 dikurangin dengan 1,11, jawabannya adalah 1,49 ya. Oke, berarti di sini batas bawahnya 1,49 dan batas atasnya 3,71. Ya, jawabannya nomor 8 adalah yang A ya. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9, sampel acak 12 paku berarti N sama dengan 12. Nah, untuk meneliti kekerasan Rockwell kepala paku tersebut. Nah, di sini didapat informasi bahwasanya rata-ratanya X barnya adalah 48,50 dan simpangan bakunya alias S-nya adalah 1,5. Maka di sini pakai tabel T gitu ya. Dan katanya percaya 90%. Oke, kalau percaya 90%, maka untuk errornya berarti 10%. So, berarti untuk T alfa per 2, DF berarti T 0,1 gitu ya, karena kan 10% itu 0,1, ini per 2, DF-nya adalah N-1, berarti 12 kurang 1, berarti T-nya sama dengan T dari 0,05,11. Nah, berapa tuh? Coba kita cek tabelnya lagi. Untuk one tail 0,05 berarti di sini ya, atau two tailnya langsung pakai 0,1 sama aja. Untuk 11
Oke, 1,7958 ya, 1,7959 atau 58 ya, sosolah nggak apa-apa. Oke, berarti langsung aja mu sama dengan x bar plus minus t alfa per 2, df kali dengan s per akar n. Berarti mu-nya sama dengan x barnya adalah 48,50 plus minus 1,7958 kali dengan s-nya adalah 1,5 per akar 12. Mu-nya sama dengan 48,50 plus minus. Nah, ini berarti nanti pakai 3 angka di belakang koma ya. 1,7958 kali 1,5 per akar 12. Maka jawabannya adalah seperti ini. Ya. Oke, berarti jawabannya adalah kita lakukan pembulatan 0,777. Ya, 0,777. 0,778 ya kalau kita bulatkan. 0,778. Karena kan belakangnya habis 7 6 kan. Tuh. Oke, berarti di sini kita punya informasi, berarti batas bawahnya adalah 48,50 dikurang dengan 0,778, sedangkan untuk batas atasnya adalah 48,50 tambah dengan 0,778. Berarti ini kalau kita hitung 48,50 tambah dengan 0,778, maka jawabannya adalah 49,278. Oke, 49,278 kalau dikurang jawabannya adalah sebesar 47,722 gitu ya. 47,722. Ya, jawabannya adalah yang B ya. Batas bawahnya 47,722, sedangkan batas atasnya adalah 49,278. Nah, lanjut ke soal terakhir untuk soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, sampel acak 12 lulusan, berarti N-nya adalah 12 dengan N yang sama nih. Terus rata-ratanya alias X bar-nya adalah 79,3 kata per menit gitu ya. Simpangan bakunya alias S-nya adalah 7,8 kata per menit. Anggap oke berdistribusi normal dan percaya. Oke. Dari sini nih, kita tulis di sini aja ya. Percaya 95%, berarti errornya adalah 5%. Berarti dari sini T alfa per 2, df. Nah, ini langsung aja ya, saya tulis aja ya. Berarti T 0,025 dapat dari mana? Alfa per 2. Alfanya 0,05. 0,05 bagi 2 itu 0,025. Dan df-nya adalah n kurang 1. 12 kurang 1 itu adalah 11. Ya sudah, kita langsung cari nih tabelnya nih. 0,025 gitu ya. 0,025 ini atau totalnya 0,05 langsung dipakai. Untuk degree of freedom-nya 11. Segini ya. 2,02009. 2,2009. Ya sudah, berarti di sini mu sama dengan x bar plus minus t alfa per 2 kali df dikali dengan s per akar n. Berarti mu-nya adalah x barnya adalah 79,3 plus minus 2,2009 dikali dengan s-nya adalah 7,8 per akar 12 ya. Berarti mu-nya adalah 7,93 plus minus. Nah, berapa dah tuh? 2,2009 kali dengan 7,8 dibagi dengan akar 12. Nah, di sini di opsi pilihan gandanya 2 angka belakang koma. Ya udah, kita pakai 2 angka di belakang koma sehingga jawaban yang kita pakai adalah bukan 7,955 tapi 7,96 ya. Oke. So, dengan begitu batas bawahnya adalah 7,93 dikurang dengan kok 7,96 di sini. Saya salah tulis. 4,96, sorry. 4,96. Nah, untuk batas atasnya ya, maka untuk batas atasnya adalah 7,93 plus 4,96.
Ya udah, tinggal kita hitung. 7,93 kalau dikurang 4,96, jawabannya adalah 2,97. Ya Allah. Ya Allah, astaga. 79,3. Ya Allah, mabok. 79,3. Ya. 79,3 berarti wait adalah saya perbaiki dulu. 79,3 kalau dikurang 4,96, jawabannya adalah 74,34. Oke, 74,34. Sedangkan kalau ditambah, hasilnya adalah sebesar 84,26. Ya, 84,26. Maka jawabannya ya yang D. Ya, oke, itu untuk soal nomor 10. Ya, dengan begitu ya berakhirlah untuk tes formatif kedua di modul ke-7, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Ya.